Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Artasar Maudis dari 12 IPA 6. Izinkan saya untuk memaparkan materi peran advokat dalam penegakan hukum. Pertama-tama, penegakan hukum itu apa? Penegakan hukum itu adalah tujuan utama dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat di negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai hukum. Keberhasilan penegakan hukum di negeri ini sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum. Salah satunya adalah advokat. Lalu, adapun hak-hak advokat. Yang pertama adalah bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Yang kedua, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Yang ketiga, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Adapun kewajiban-kewajiban yang dilarang mendiskriminasikan klien, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan hal lain. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Sebagai sebuah profesi di bidang hukum secara fungsional, advokat dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus di bidang hukum, sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi utama profesi advokat. Advokat sebagai seorang penasihat berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Ketiadaan seorang penasihat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terhadap hasil putusan peradilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir, tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan benar. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka selain pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, wajib mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Advokat. Oleh sebab itulah, sebab menjadi sebuah kewajiban bagi para advokat agar benar-benar merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terjawab dalam suatu kode etik proses profesi hukum advokat. Dalam pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan wadah profesi advokat sebagai dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu artinya bahwa organisasi advokat pada dasarnya adalah juga merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Maka berdasarkan undang-undang advokat sudah jelas menyiratkan bahwa kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum adalah sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Oleh karena itu pula, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat memiliki kewenangan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ini juga bermakna bahwa menjalankan tugasnya, advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Namun, lebih jauh lagi, apakah benar makna penegak hukum bagi advokat sama halnya dengan makna penegak hukum bagi polisi, jaksa, dan hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut untuk lebih lugas, sayangnya pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat tidak merinci dengan lebih jelas mengenai kewenangan advokat sebagai penegak hukum. Dan memang kita akui bahwa ada semacam kontradiksi dalam status advokat sebagai penegak hukum. Karena itu, di satu sisi seorang advokat harus membela kepentingan kliennya, dan di sisi lain, advokat menyandang predikat sebagai penegak hukum. Maka untuk menyikapi kontradiksi itu, ada konsekuensi yang jelas bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena alasan bahwa advokat harus menegakkan hukum. Karena itulah, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat mengenai status advokat sebagai penegak hukum seharusnya lebih merinci tugas dan fungsinya sebagai advokat demi kejelasan dan memperkuat kewenangan seorang advokat.
Hal positif yang juga akan memberikan kemungkinan langkah hukum bagi advokat terhadap penegak hukum lain yang melanggar hukum dan undang-undang, sekaligus akan lebih memperkokoh peranan dan kewenangan advokat dalam upaya penegakan hukum, karena dalam setiap proses hukum, baik perdata, pidana, tata usaha negara, dan lainnya selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya sebenarnya setara dengan penegak hukum lainnya. Urgensi kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum ini menjadi sangat penting guna menjaga independensi advokat dalam menjalankan profesi sekaligus untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya, mengingat profesi advokat dan organisasi advokat telah dijamin kemerdekaannya dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Sekian dari saya tentang peranan advokat dalam penegakan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak itu.